Oke, selamat malam semuanya. Ketemu lagi sama gua di sini di Vicky Motovlog. Kali ini gua naik ride lagi. Haha. Setelah sekian lama gua nggak buat video naik ride, karena gua juga mager juga nggak mau buat video naik ride karena memang gua sudah kangen banget suasana naik ride. Tapi sayangnya gua hanya sendirian doang. Content motovlogger lagi pada ngumpul di cafe, jadi gua juga mau nyusul ke sana di Ahmad Yani. Tapi kita mau keliling dulu, kita mau ngevlog dulu karena gua udah lama juga nggak naik ride. Oke. Lampu merah. Videonya akan gua skip dulu karena lampu merah. Nanti akan kita bahas tentang yang satu ini. Kita skip dulu ya. A few moments later. Oke, kita sudah jalan lagi. Nah, sekarang kita akan lanjut videonya, lanjut vlognya. Jadi tadi gua ingin membahas sesuatu, yaitu gua akan membahas apakah jadi motovlogger itu susah. Nah, sebenarnya banyak juga yang bilang seperti itu. Ada yang bilang kok jadi motovlogger itu susah men katanya. Lakukan ribet lah, harus ada kamera lah, harus ada inilah, harus ada itulah. Dan gua sendiri sih gua bilang gini, jadi motovlogger itu sebenarnya nggak susah juga. Memang benar, lu harus nggak butuh kamera juga, kamera action cam kalian nggak perlu juga kalau misalkan kalian punya nggak pengen beli action cam karena ngeluarin duit lagi kan. Kalian juga bisa pakai handphone. Nah, bagaimana caranya? Jadi untuk menyimpan handphone itu nanti mungkin banyak di tutorialnya untuk jadi seorang motovlogger. Untuk misalnya pakai handphone ya, itu banyak tutorialnya di YouTube. Waktu itu gua nonton tutorialnya Bedul Motovlog waktu dia belum punya action cam ya, belum punya Xiaomi waktu itu. Jadi waktu itu gua nonton tutorialnya Bedul Motovlog. Dia pakai handphone dia untuk jadi ini camnya, jadi untuk merekam videonya itu di motor. Nah, untuk tutorial nanti bisa nonton di Bedul Motovlog. Nah, kalau misalkan ya, jadi kalian tuh nggak perlu juga untuk action cam kalau ingin menjadi motovlogger. Pakai handphone juga bisa. Nah, untuk pakai handphone itu juga mungkin mungkin dari handphone kalian sendiri ya. Misalnya handphone kalian jernih atau enggak, kamera handphone kalian jernih atau enggak. Karena itu sesuai keinginan kalian, apakah memang kamera handphone jernih atau enggaknya. Nah, terus yang kedua itu, untuk jadi motovlogger itu kalian harus cari materi tentang motovlogger. Itu misalkan ngebahas tentang motor ataupun memang untuk test ride motor, itu nggak susah amat. Kalian mencari referensi itu di Google. Cari referensi misalnya untuk test ride ya, untuk test ride motor, kalian cari di referensinya di Google. Karena juga di Google kan juga banyak tuh untuk referensi test ride motor atau apa. Nah, untuk materi motovlog misalkan seperti apa? Contoh yang kemarin vlog kemarin gua, yaitu motor atau mobil apa. Jadi untuk materi-materinya itu kalian bisa cari aja di materinya motovlog yang udah terkenal seperti Jody, seperti Bedul, seperti Dan Dimas atau TJR atau yang ya macam-macam lah motovloggernya. Kalian bisa juga pakai materi dari mereka semua, karena materi-materi mereka itu walaupun sudah disampaikan, nah materinya itu masih bisa kita sampaikan lagi. Kita lebih rinci lagi untuk menyampaikannya. Karena kalau kita menyampaikannya, misalkan ya motovlogger yang ini belum rinci nih, dia menyampaikan materinya. Nah, kalian sampaikan lagi yang lebih rinci lagi untuk materi mereka tersebut. Nah, kalian juga bisa pakai materinya itu. Nah, waktu itu kan waktu kalau salah ini materi siapa ya, gua agak lupa materinya siapa, waktu naik motor atau versus mobil gitu. Nah, yang ketiga juga kalian butuh motor. Nah,
banyak sekali waktu itu gua lihat komen-komen para YouTuber motovlogger yang lain, juga komen-komen gua atau gua komen-komen dari motovlogger Pontianak, banyak bilang seperti ini. Motovlogger itu harus perlukah pakai motor yang cc-nya 150 atau 250 atau yang lebih di atasnya lagi? Men, nggak perlu. Nggak perlu motor lu seperti apa. Lu mau motor lu cc-nya 125, mau 110, apa mau 115 atau 110, mau 100, mau 50, kayak lu pakai motor aja. Kita bukan menang cc, kita nggak ada menang cc ya. Lu mau pakai motor, misalkan pakai motor Supra X, yang pakai motor Supra X, lu ngerekam itu udah cukup banget. Banyak kok yang motovlogger pakai motor mocil, sebutannya mocil, itu motor kecil. Jadi nggak perlu pakai motor yang kayak gua gini R15 kayak, atau pakai Vision kayak, atau pakai Ninja kayak. Nggak perlu. Lu mau pakai Matic juga boleh, pakai motor bebek juga boleh. Nggak perlu yang namanya motor itu yang cc-nya besar, nggak perlu. Lu nggak perlu banget. Yang penting, yang perlu itu adalah materi lu. Materi lu yang lu sampaikan itu yang penting, bukan motornya. Nggak perlu motor. Nggak perlu motor yang cc-nya gede gitu, nggak perlu. Cc kecil pun juga jadi kok. Kayak si Pontivlog, Destin Sudata, Hero Motovlog SBS, itu masih pakai motor mocil. Gua masih lihat dan mereka tuh enjoy banget untuk menjalankan motovlog. Dulu gua gimana juga sebelum punya R15, gua dulu pakai motor Mio, motor Vario, motor Vega. Gua masih pakai ketiga motor itu di rumah gua. Dan gua alhamdulillah bisa dapat motor ini karena gua memang udah ngancang-ngancang, tapi bukan untuk motovlog. Memang untuk keseharian gua untuk naik R15 ini. Nah, jadi nggak perlu yang namanya motor dengan cc-nya gede untuk lu motovlog. Gitu. Tunggu, kita ada lampu merah lagi, kita skip lagi. Day 2. Nah, itu adalah yang udah gua bagiin untuk jadi motovlogger. Nah, apakah jadi motovlogger itu susah atau enggak? Bagi gua itu enggak. Bagi gua enggak jadi jadi motovlogger itu tidak sekali untuk menjadi susah. Nah, lu tinggal jadi motovlogger itu paling lu ya beli action cam. Kalau misalnya nggak pakai action cam, bisa pakai handphone. Nah, kalau motor kalian, misalkan motor kalian motor mocil kayak motor tadi gue bilang Supra X, pakai aja nggak apa-apa. Atau motor Matic, lu pakai aja gitu. Jadi nggak perlu jadi motovlogger itu nggak susah banget. Nah, yang selanjutnya itu tadi materi. Kalian cari materi di motovlog, banyak materi-materinya. Kalian bisa cari materi-materi motovlog yang udah pernah disampaikan oleh motovlogger yang kalian tonton. Tapi bagi kalian tuh misalkan kurang rinci, nah kalian rincikan lagi, kalian kembangin lagi materinya, gitu aja. Jadi motovlog nggak susah kok, nggak susah banget. Nah, kalau yang mungkin kalian bilang susah itu adalah ngeditnya. Nah, kalau ngedit videonya, kalian bisa cari aja kan di tutorial YouTube. Waktu itu kan gua belajar ngedit kan juga di tutorial YouTube. Gua kan banyak tuh. Kalau misalkan nggak ngerti sekali, nah kalian tanya aja pada teman-teman kalian yang tahu ngedit videonya. Nah, kalian bertanya di situ, gimana sih cara ngedit ini? Kalian cari referensinya, cara ngeditnya gitu. Udah gitu aja sih. Jadi motovlog nggak susah banget. Sumpah, dulu aja ya, dulu memang gua bilang tuh dulu tuh susah banget. Bilang susah sekali kan jadi motovlog. Harus ngedit lah, harus ini. Tapi gua akhirnya belajar akhirnya jadi enjoy deh untuk jadi seorang motovlog. Jadi gitu. Bahwa itu butuh banyak proses untuk menjadi motovlog itu. Nggak harus bisa gitu. Belajar dulu dari hal-hal yang kecil hingga akhirnya menjadi besar. Nah, itulah kalau kalian mau jadi motovlog. Bukan hanya motovlog doang kok yang susah, yang harus banyak belajar. Melainkan banyak vlog-vlog yang lain, atau kalian juga menjadi YouTuber gaming kayak, atau apaan kayak. Itu banyak sekali mau menjadi seorang motovlog gitu. Nah, nanti deh gua mau wawancara tentang motovlogger Pontianak. Mereka dulunya gimana sih jadi seorang motovlog nanti. Mungkin kalau misalkan ada ya. Kalau nggak ada sih ya udahlah, nggak usah.
Nah, ini kita udah sampai nih di sini. Biasanya kalau motovlog motovlog di Pontianak tuh sering ngumpul di sini. Ah, tuh, nih sepeda juga arogan nih. Anak kecil. Nah, kita udah mau sampai nih. Nah, mungkin untuk videonya hanya sampai di sini aja. Jadi, untuk jadi seorang motovlogger itu gua bilang tidak susah. Nah, tidak selama sekali susah untuk jadi motovlogger. Enjoy aja kalau kalian ingin menjadi motovlogger ya. Nah, ini gua langsung udah sampai. Tapi kayaknya udah ada belum ya? Oh, udah ada. Udah ada teman-teman dari San Mori. Tuh ada TS Moto. Ada TS Moto nih. Dan juga ada beberapa anak San Mori juga. Nah, kita langsung komentar tentang TS Moto. Mau gak ya dia? Kalau nggak mau ya udah, nggak usah. Oke, kita langsung bertanya dengan TS Moto. Oke, so kita langsung tanya aja pada TS Moto. Bro, lagi apa? Copot spion. Terus spion. Mau nanya nih, boleh ya? Aku tanya-tanya. Mana ya? Oke. Oke, tadi kan aku ngebahas tentang susah nggak sih jadi motovlog. Bagi lo itu susah nggak jadi motovlog? Ya susah lah. Yang pertama dari struggle gue yang pertama kayak jadi motovlogger itu penempatan kamera. Yaitu pertama dari view kameranya. Bentar. Terus? Yang pertama dari view kamera itu susah payah gue ngaturnya, soalnya kamera pertama gue itu nggak ada wifi. Nggak ada wifi. Jadi nggak bisa connect ke HP, kita bisa langsung lihat viewnya kayak gimana. Nah, yang kedua, kamera gua nggak ada plug-in mic-nya, jadi lu harus nge-record manual dari HP gitu. Jadi dari HP habis itu taruh ke komputer atau ke laptop, habis itu dinyatuin filenya, habis itu dipasin. Nah, yang ketiga nyari topik. Jadi seorang motovlogger, jadi kita nyari topik pembahasan dalam vlog kita itu gak gampang, men. Nah, dari misalkan lah hari ini gue mau ngebahas tentang motor baru Suzuki. Nah, tapi untuk kedepannya kita mulai blank gitu loh, nyari topiknya itu susah, kita gak tahu mau ngomongin apa. Nah, yang keempatnya lagi yaitu kita nyari tempat. Iya, tempat dimana kita nyari tempat untuk nangkap momen-momen yang keren, yang bagus untuk konten video kita gitu loh. Jadi tempat itu nggak cuman itu aja kita muter-muterin gitu, tempat yang sama gitu. Ya, itu aja sih dari gua. Oke. Untuk TS Moto ya. Jadi kalau jadi motovlog tuh ada susah gampang juga ya. Iya, ada susah ada gampangnya juga. Oke, untuk TS Moto terima kasih ya. Siap. By the way, face reveal gak? Face reveal dong. Face reveal ya. Oke, sip. Oke, by the way mungkin banyak sekali sih anak motovlog, cuman ada mungkin nggak terlalu banyak juga sih. Ini ada anak San Mori ini namanya Yogi. By the way dia lagi jomblo. Jomblo hari ini. Oke, by the way mungkin video gua hanya sampai sini aja. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe juga channel gua. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa peace dan salam sekut.